Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul yang insyaallah mendapat rahmat dari Allah di teras dakwah, yang mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salam marilah kita haturkan pada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kerinduan kita terhadap beliau tidak terputus-putus. Walaupun ziarah ke makamnya beliau pun rindunya tidak tambah hilang, tambah jadi. Orang yang udah pernah umroh ini rindunya tidak hilang, tambah rindu. Jadi yang belum pernah umroh ini merasa rindu, cuman setelah ziarah makamnya Nabi Muhammad ini lebih rindu daripada sebelum umroh. Mudah-mudahan kita bisa menjadi tamunya Allah dan bisa ziarah tempat baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini kita temanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. 2 bulan yang lalu kita sudah melewati bulan Ramadan. 2 bulan yang lalu, sekarang bulan Dzulqa'dah. Kemarin bulan Syawal, sebelumnya Syawal adalah Ramadan, yang dimana Ramadan ini adalah bulan yang kalau menurut saya ngangen nih. Ada 2 bulan yang saya rindukan, salah satunya Ramadan, yang kedua bulan Maulid. 2 bulan ini memiliki arti lebih buat saya karena bulan Ramadan adalah bulan umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bulannya kita semua. Dan bulan Maulid adalah bulan kekasih kita semua, ialah bulannya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kita sudah melewati bulan Ramadan, yang di dalam Ramadan ini baca Al-Quran itu mudah. Ngaji ini nikmat. Bangun malam nih kebiasaan. Yang biasanya pakai beker enggak pakai beker bangun di bulan Ramadan. Sholat duha ringan, sholat berjamaah di masjid enteng aja. Cuman subhanallah, di dalam bulan setelah Ramadan, bulan Syawal ini kayak apa, mungkin karena setannya udah dilepas apa gimana, saya juga kurang tahu, rasanya berat. Ngaji berat, sholat jamaah berat, sholat sunnah berat. Saya pernah coba setelah bulan Ramadan, yang misalkan sholat pas bulan Ramadan sholat tarawih ada yang 11, ada yang 23. Saya coba setelah sholat isya saya sholat sunnah banyak. Ternyata hanya sanggup berjalan 2 hari. Saya coba qobliyah 4 rakaat, ba'diyah 4 rakaat. Itu paling cuman 2 tok sekarang. Berat ternyata. Pertanyaannya itu, kenapa kok ketika bulan setelah Ramadan itu kita berat? Karena tidak ada nuansa ibadah. Tidak ada hawa ibadah. Kalau di dalam bulan Ramadan ini kita tahu ini bulan Ramadan, bulan ibadah. Cuman ketika masuk Syawal, mindset kita berubah. Syawal ini adalah bulan saling memaafkan. Gimana ketemu orang minal aidin wal faidin, ketemu orang minal aidin wal faidin. Enggak kenal sama orang, ketemu minal aidin wal faidin. Mindsetnya berubah. Subhanallah, setelah ini baik semua. Ramadan bagus, mindset ibadah. Syawal bagus, mindsetnya saling memaafkan. Dzulqa'dah ini apa kira-kira? Kalau Idul Hijjah, lebaran haji sama hewan korban. Dzulqa'dah ini apa? Sedangkan bulan Dzulqa'dah adalah Syahrul Hurum, salah satu bulan haram. Bulan haram ini Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Orang yang puasa di dalam bulan Dzulhijjah
satu harinya nih kayak 1 bulan puasa. Satu harinya. Subhanallah, kita di dalam bulan Dzulqa'dah ini kita tidak ada semangat untuk ngibadah, tidak ada. Ya standar aja kayak hari-hari biasanya. Kenapa sih orang kok nggak ada semangat untuk ibadah? Karena rasa cintanya sama Allah tidak tinggi, tidak memuncak. Orang kalau sudah cinta ini lain rasanya. Orang udah seneng sama pemain bola, pengennya beli kostum bolanya, pengennya potong rambut seperti pemain bola yang dicintainya, yang diidolakannya, pengen beli sepatu yang mirip sama pemain bolanya. Begitu juga dengan artis, pengen nyuntuk artis. Bagaimana kalau orang cinta sama Allah? Pengennya selalu membuat senang Allah, pengennya selalu berbincang-bincang dengan Allah. Berbincang dengan Allah dengan apa? Baca Al-Quranul Karim, itu kalamnya Allah. Pengennya selalu bertemu dengan Allah, dengan apa? Dengan sholat. Ini orang yang ketika ibadahnya semangat, tandanya dia memiliki cinta kepada Allah. Sedangkan keimanan untuk ibadah itu ada 3. Yang pertama, imannya seorang budak. Imannya seorang budak ini melakukan sesuatu karena pamrih, karena takut. Bukan pamrih, karena takut. 1, takut dosa. 2, takut masuk neraka. 3, takut rezekinya seret. Ini imannya budak yang paling rendah, masih mending daripada tidak takut. Yang kedua ialah imannya seorang tajir, seorang pedagang. Ibadah nyari ganjaran, sholat duha biar apa? Biar dapat pahala dari Allah. Puasa sunnah biar dapat pahala 1 bulan puasa full. Qiyamul lail biar dapat pahala qiyamul lail, cari pahala. Ini iman yang kedua, lumayan menengah ke atas. Dan iman yang paling puncak ialah melakukan sesuatu tanpa ada dasar takut ataupun tanpa ada dasar pengen dapat pahala. Intinya cuma mencari ridho Allah, intinya cuma nyari perhatiannya Allah, intinya cuma ya Allah, saya di dunia ini Engkau ciptakan hanya untuk beribadah. Saya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat saya, sujud saya, rukuk saya, hidup dan mati saya hanya untuk Allah. Ini iman yang paling tinggi. Semuanya untuk Allah. Seperti firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan telah Allah ciptakan, dan sungguh Allah telah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah pada Allah. Kita ini diciptakan sama Allah, intinya hanya untuk beribadah. Semuanya harus ibadah. Kalau tidak ibadah, tandanya kita lagi lupa. Terus ibadah itu apakah harus sholat? Tidak. Ibadah itu apakah harus puasa? Tidak. Ibadah apakah harus ngaji sunnah? Yang sunnah ya? Tidak. Ibadah itu segala sesuatu yang niatnya karena Allah dengan niat. Misalkan mau tidur, ambil wudhu. Kalau bisa sholat hajat tobat istikharah sebelum tidur, pakai siwak, menghadap kiblat, palanya menghadap utara, wajahnya menghadap kiblat, tidur miring, baca doa, tidur. Selama dia tidur dalam keadaan wudhu, dari dia merem sampai bangun dihitung ibadah sama Allah. Kira-kira udah berapa lama tidur kita sia-sia? Ngilernya tidak ada manfaat, ngimpinya tidak ada manfaat, ngatang-ngatangnya tidak ada manfaat. Sedangkan orang yang tahu ilmu sebelum tidur ngadep kiblat, baca doa, tidur dari dia merem, misal tidurnya jam 10 sampai jam 4 pagi, selama itu 6 jam dihitung ibadah sama Allah. Karena ada orang yang mengatakan orang hidup ini 24 jam, tidurnya orang 8 jam. Tandanya kalau umurnya 60 tahun, selama 20 tahun tidur aja. Ini kalau misalkan tidurnya dirapel gitu ya, dari umur 1 sampai 20 tahun tuh koma namanya.
tidur terus sampai umur 20 habis itu bangun. Kira-kira bangunnya kayak anak kecil apa kayak orang dewasa, kayak bocah. 20 tahun tidur. Dan kira-kira nanti di padang mahsyar ditanyakan enggak? 20 tahun kamu nih untuk apa? Untuk tidur. Tidurnya ibadah enggak? Enggak. Loh kok enggak? Saya lupa. Jadi sebetulnya kalau kita pengen ibadah dari awal kita bangun melek mata sampai kita bangun lagi itu bisa. Anak-anak yang kuliah bilang, ya Allah saya niat kuliah ya Allah, cari ilmu untuk membuat senang kedua orang tua, untuk mencari ilmu, jadi pencendekiawan biar mengembangkan Islam, mengembangkan bangsa. Saya niat karena engkau. Berangkat selama sekolah dianggap ibadah. Ya Allah saya pulang nih dari sekolah mau ke rumah, mau istirahat biar nanti saya bisa hadir pengajian. Berangkatnya sampai rumah tidur ibadah. Sebetulnya kalau mau dibuat ibadah itu bisa. Cuman terkadang kita lupa sama apa yang harusnya kita lakukan. Setan ini mengganggu kita luar biasa. Ada satu cerita, ada setan kurus sama setan gemuk. Setan gemuknya bukan setan obesitas, bukan ya. Bukan kayak saya kayak gini kurukan daging, itu bukan. Setan yang gemuk ini maksudnya dia ini punya juragan yang ketika makan tidak baca doa, ikut makan. Ketika masuk rumah tidak baca doa, ikut masuk. Ketika minum tidak baca doa, ketika tidur tidak baca. Setannya ngikuti semua. Nah, yang kurus ini setannya orang alim. Ketika mau masuk rumah baca doa, setannya nunggu di luar. Ketika mau makan baca doa, setannya tidak kebagian makan. Ketika mau minum tidak baca doa, setannya tidak bisa minum. Jadi keadaannya kurus cuma tidak mati-mati, karena setan ini matinya kalau tidak mati-mati sampai nanti dituyup sangkakala mati, habis itu dibangunkan lagi. Habis bangun masuk neraka langsung. Kalau manusia ini kan masih dihisab dulu, setan masa ada setan yang dihisab dulu, masuk neraka langsung. Karena setan bukan jin ya, yang setan ya. Setannya ini akhirnya nanya, loh kamu keadaannya, wah saya susah hidupnya. Kenapa? Juragan saya masuk baca doa, makan baca doa, tidur baca doa, semuanya pakai doa. Wah kamu gelo kamu. Saya punya juragan ya Allah, makan tidak baca doa, pakai tangan kiri, kadang berdiri, kadang masih ngobrol dan lain sebagainya. Mau tidur tidak baca doa. Hatta sampai kumpul sama istrinya tidak baca doa. Terus kamu bilang, ya ikut saya, tidak baca doa. Setan semuanya ikut. Ikut semua apa yang dilakukan juragannya. Ini setan. Dan di dalam diri kita semua ini ada setannya semua. Di dalam diri saya ini ada yang ganggu, ini ada setannya. Makanya dia mempengaruhi orang untuk melakukan hal-hal yang buruk. Maka dari itu yang namanya fastabiqul khairat ialah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan ini bukan cuma bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan lagi. Nanti kalau sudah kita fastalbi berlomba-lomba dalam kebaikan ini maksudnya gimana? Yang namanya lomba ini harus ada startnya. Kita harus memulai. Kalau nggak dimulai nggak ada itu perlombaan, itu nggak ada. Harus ada mulainya. Harus dimulai. Mulainya kapan? Mulai detik ini. Niat. Saya niat pengen memperbaiki diri saya. Saya niat pengen mendekatkan diri saya sama Allah. Karena orang-orang yang dicintai Allah ini nikmat hidupnya. Ada salah satu cerita. Ini cerita ini. Ada seorang suami hidupnya ini diganyang sama istrinya. Minta digendong suaminya, istrinya minta gendong, digendong. Suruh asah-asah, suaminya asah-asah. Suruh masak-masak, nyuci baju. Akhir suatu ketika dimarahin, dimanja, cuman senyum dok. Ini suami
bukan takut istri ya, cuman suami yang sayangnya kelebihan. Manut sama bojonya, yang penting bojonya senang. Suatu ketika dia udah sumpek, capek. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Wah istriku, saya pengen khalwat, saya pengen berdiam diri untuk ibadah sama Allah." Awalnya dilarang, dibujuk-bujuk, akhirnya boleh. Suatu ketika dia jalan-jalan, nanya sama orang-orang, di mana tempat orang soleh, orang-orang yang hatinya bersih dan luar biasa, yang hidupnya cuma ibadah pada Allah. Ada di gua sana ada 2 orang soleh, dia ini termasuk walinya Allah. Oh ya, datang ke sana. Assalamualaikum. Lagi dikiran nih 2 orang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salaman itu akhirnya dikir dewe-dewe. Ketika waktu makan, jadi orang alim, orang yang sufi-sufi ini makan sehari sekali kayak puasa kayak gitu. Ada satu orang alimnya ini, yang wali ini tadi angkat tangan, tahu-tahu di depannya langsung ada makanan. Kaget ini. Hebat banget ini, bisa nyulap jadi makanan. Akhirnya makan. Ketika makan, dah selesai. Mereka dah wirid sendiri-sendiri, ibadah sendiri-sendiri. Timbul hari selanjutnya. Yang doa satunya lagi. Keluar makanan. Kaget dia. Sudah akhirnya dimakan, semua udah dimakan. Hari ketiga, 2 wali tadi ini, orang soleh ini tadi nengok ke orang yang takut sama istrinya ini. Ayo sekarang gantian kamu yang doa minta sama Allah biar diturunkan makanan. Bingung nih orang. Akhirnya dia mojok, ya Allah, berikanlah makanan ya Allah seperti yang kemarin Engkau berikan pada 2 orang alim ini. Turun makanan lebih banyak. Nih orang yang takut sama suaminya, sama istrinya bilang, pas mau dimakan, sebentar, jangan dimakan dulu. Lu ada apa? Saya bingung, kalian ini kemarin tuh bisa nurunin makanan nih, kamu doanya gimana? Akhirnya 2 orang alim tadi ini bilang, saya doa, ada namanya Syekh Abdurrahman Bamakromah kalau nggak salah. Itu beliau ini walinya Allah. Kaget dia, kok yang disebut namanya dia? Walinya kenapa itu? Dia karena sama istrinya ini sayang dan manut sama bojonya. Karena dia nurut sama bojonya, diganyang sama bojonya, dia jadi walinya Allah. Habis itu dia tidak jadi makan, dia bilang, kalau gitu saya mohon pamit, saya tak ke rumah lagi biar saya diganyang sama istri saya, biar saya jadi kekasihnya Allah. Jadi kekasihnya Allah, diganyang sama istri itu bisa jadi walinya Allah. Tandanya apa? Untuk menjadi kekasihnya Allah nih harus baik sama orang. Kenapa kok ada orang yang baik sama istrinya jadi walinya Allah? Cuman tolong jangan diterapkan ya. Bapak mau jadi wali, manut saya, jangan kayak gitu. Saya pernah dengar dulu ada orang tua suami istri itu, saudaranya suaminya ini orang kaya. Dia bilang, Pak, mbok contoh Kang Masu itu loh, dia manut sama bojonya, makanya jadi orang kaya. Mbok kamu manut sama aku. Terus suaminya kira-kira bilang apa? Mending kiri timbang manut sama kamu. Saking, karena kenapa kok ada 2 pendapat yang berbeda? Karena di dalam setiap orang memiliki dalil masing-masing. Yang pertama ini takut sama istrinya akhirnya kaya, mungkin nyontoh Syekh Abdurrahman Bamakromah. Yang satunya adiknya bilang mending kiri timbang manut sama kamu, karena dia menganut dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi semuanya benar. Tidak ada orang yang memiliki dalil, oh ini salah, ini tidak ada. Semua memiliki porsinya masing-masing. Kenapa kok tadi Syekh Abdurrahman Bamakromah ini jadi walinya Allah? Karena Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik orang adalah yang baik sama keluarganya. Sebaik-baik orang adalah yang baik sama keluarganya. Dan orang yang paling baik sama keluarganya ialah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya nih ketika dengar fastabiqul khairat, saya berpikir
Berlomba-lomba dalam kebaikan ini bukan berlomba-lomba nunjukin kebaikan. Yang namanya kebaikan ini kita berikan kepada Allah, bukan kita berikan pada manusia. Kalau kebaikan ini kita berikan pada manusia akan repot. Kita akan melakukan sesuatu biar dipandang baik, akhirnya ngawur melakukan. Cuman kalau orang melakukan sesuatu karena Allah, tidak butuh dilihat sama orang, ini akan memiliki keikhlasan yang luar biasa, akan merasakan kenikmatan. Salah satu cerita, orang yang merasa ibadahnya tidak ikhlas. Ada seorang alim ulama, luar biasa alim, selama 20 tahun sholat selalu di saf pertama. Sholatnya di saf pertama ini tidak pernah berada di saf kedua. Ketika sudah 20 tahun, subhanallah, dia memiliki halangan untuk datang ke masjid lebih awal. Akhirnya ketika sholat dia berada di saf kedua. Ketika berada di saf kedua, setelah selesai dia merasa malu. Kenapa saya kok di saf kedua, tidak di saf pertama? Sudah selesai dia malu sama orang yang hadir. Ketika sudah selesai dia pulang ke rumah, dia merenung, kenapa saya kok berada di saf kedua. Ketika merenung nangis. Nangis bercucuran air mata. Akhirnya dia bertobat pada Allah, sholat tobat, minta ampun sama Allah. Ternyata selama 20 tahun sholatnya dia tidak lillahi ta'ala. Sholatnya dia di saf pertama karena pengen dilihat orang. Akhirnya sholat yang 20 tahun itu diqodok, diulang. 20 tahun sholatnya diulang. Kalau sehari 5 kali, setahun itu 365 kali, dikali 5, 1800, 1900 diping 20 tahun. Berapa itu? 2000 lah, 40.000 kali diping 17 rakaat. Tak karu-karuan itu, pembales piye sholatnya tidak paham saya. Bayangkan orang ketika tahu sholatnya bukan karena Allah, akhirnya dia mengulang sholatnya. Lu kok ada orang kayak gitu? Wah, saya kelasnya belum sampai segitu. Gini, yang namanya umat Islam ini memiliki kelas masing-masing. Ada kelas SD, SMP, SMA, kuliah. Mungkin kita masih kelas SD, kelas 1, apa kelas 2, apa kelas 3. Cuman apakah kita tidak mau mengupgrade iman kita, takwa kita pada Allah? Tingkatkan sedikit. Yang pertama mungkin SD kita tahunya cuman sholat ya, 5 waktu lah. Cara sholat, cara wudhu. Apakah kita tidak mau upgrade sholat kita jadi lebih baik? Bukan lebih banyak, cuman sholatnya jadi lebih baik. Lebih baik itu gimana? Lebih khusyuk, bukan lebih banyak. Lebih banyak itu semua sunnah dipakai, cuman tidak ada yang khusyuk. Lebih baik mana? Sholat 5 waktu khusyuk, apa semua sholat sunnah dipakai cuman tidak ada yang khusyuk? Lebih baik sholat 5 waktu yang khusyuk. Nikmati itu ibadah sholat kita. Terkadang sholat kita tidak nikmati. Tahu-tahu kalau sholat imaman itu kadang tahu-tahu kok dari baru takbir, tahu-tahu kok udah tahiyat. Karena tidak menikmati perjalanan sholatnya. Nikmati itu sholat. Ini sholat. Upgrade ibadah kita dari yang sholat. Belum lagi yang puasa. Puasa, upgrade puasa kita. Sebelum bulan Ramadan perbanyak puasa untuk apa? Ketika kita masuk bulan Ramadan, ibadah puasa kita sudah naik levelnya. Udah di-upgrade. Udah naik. Sedekah kita mulai dari sekarang untuk persiapan bulan Ramadan tahun depan. Ini masih bulan Dzulqa'dah, kita masih bisa latihan puasa, bila latihan sholat, bisa latihan zakat atau sedekah untuk persiapan bulan Ramadan tahun depan. Para wali-walinya Allah, para orang-orang soleh, Ramadan itu ditunggu dan dipersiapkan jauh-jauh hari. Dipersiapkan jauh-jauh hari.
dinikmati senikmat-nikmatnya. Dari sekarang, kalau bulan Ramadan biasanya kita baca Quran sehari sejuz, itu yang standar. Ada yang 2 juz, ada yang 3 juz, ada yang 4 juz, ada yang 5 juz. Kira-kira sekarang kita berapa juz sehari? Kadang cuma selembar, 2 lembar, kadang seruku, 2 ruku, senisip aja kadang-kadang. Tingkatkan itu ibadah ngaji kita. Rahasia ngaji saya kasih tahu. Al-Quran ini adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Mukjizat para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Cuman kita tidak tahu Al-Quran ini digunakan buat apa. Kalau kita lagi sumpek, kita tidak kembali ke Al-Quran. Kita kadang cuma dengerin musik, dengerin stand up komedi, kadang nonton YouTube lapor Pak, kadang nonton yang lain, yang penting hilang tuh sumpeknya. Apalagi yang punya langganan Netflix, nonton Netflix dan lain sebagainya. Kita tidak lupa kita sama Al-Quran. Kalau kita punya masalah, buka Al-Quran, ambil wudhu, buka Al-Quran, doa dulu, ya Allah, saya lagi sumpek ya Allah, saya tolong baca Al-Quran ini biar sumpek saya hilang. Buka Al-Quran, baca 1 ayat pertama, cari artinya. Nanti sumpeknya berangsur-angsur menghilang. Karena Al-Quran menjawab semua kebingungan kita, pertanyaan kita, dan sumpeknya kita. Tidak percaya? Silakan coba. Mau ujian, takut, bilang sama Al-Quran, ya Allah, saya ujian takut, saya pengen biar tidak takut, saya dengan wasilah baca Quran. Doa, buka Al-Quran, baca 1 ayat, lihat artinya. Pas bulan Ramadan saya gitu, dilalah hati ini sumpek luar biasa. Doa, ya Allah, saya lagi sumpek ya Allah, saya pengen sumpeknya hilang, minta petunjuk. Buka Al-Quran, dijawab ayat pertama. Bukan terus wah ini wali, bukan. Karena Al-Quran ini mukjizatnya Allah, mukjizatnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kita butuh apa aja di Al-Quran ada. Kita sumpek di Al-Quran. Nggak punya duit, tanya sama Al-Quran, ada jalan. Kita nih kadang tidak yakin sama Al-Quran, sama mukjizatnya Nabi Muhammad kita tidak yakin. Sama Allah kadang tidak yakin. Masa iya? Coba tidak percaya, cari buktinya sendiri. Bingung, tidak ada rezeki, sholat 2 rakaat, sholat duha, minta ya Allah saya pengen sholat ini, mudah-mudahan dengan sholat ini rezeki saya lancar. Terkadang kita tidak pernah tanya sama Allah. Ada yang mengatakan, wah sholat kok niatnya untuk dunia. Kelasnya kita bukan seperti kelasnya si Abdul Qadir Jilani, kelasnya kita belum seperti Habib Abdullah Al-Haddad, kelasnya kita bukan kayak Abu Yazid Al-Bustami, kelasnya kita baru seorang torik yang kadang masih merasa lemah di dalam dunia ini, masih minta pertolongannya Allah. Boleh, kita ini hambanya Allah, kita ini gak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kekuasaannya Allah. Semuanya minta sama Allah. Untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, hamba Allah yang merasa dekat sama Allah, cintailah Allah, dekati Allah dengan baca Al-Quran, dengan selalu butuh apa-apa minta sama Allah. Seperti kalau Rasulullah SAW, ahibullah liman didikum min ni'amihi wa ahibuni li hubbillah wa ahibu ahlil baiti lubi. Cintailah Allah karena Allah memberikan kita segala nikmat. Kalau kita ditanya kayak gitu, kira-kira kita nih cinta sama Allah enggak sih? Kita nih cinta sama Allah enggak? Sedangkan Allah sudah memberikan kita nikmat yang luar biasa seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya dapat cerita, ada seorang tua, beliau umur 76 tahun, sakit tidak bisa napas. Ketika sakit tidak bisa napas, hanya dibawa ke rumah sakit, dikasih oksigen.
dioksigen selama 24 jam. Ketika dioksigen 24 jam, akhirnya ketika sudah bangun dikasih bill, nota pembayaran oksigen 24 jam ini ongkosnya 2,4 juta. Si kakek itu langsung menangis gerung-gerung, nangis dengan sangat habis ngelihat notanya 2,4 juta. Dokternya bingung, Pak jangan bingung Pak, ini cuma sekian Pak, Bapak lu diantar naik Fortuner, masa segini aja ndak sanggup bayar. Tambah nangis ini orang. Mungkin pembantunya nih kakek-kakek emang dikasih bil, bingung dia. Ketika nangis-nangis dokternya menenangkan, akhirnya tuh kakek nengok ke dokternya bilang, Pak dokter saya kok cuman bayar 2,4 juta nih, saya sanggup, sangat sanggup. Terus Bapak nangis kenapa? Saya nih sedih. Sedih kenapa? Ternyata selama dari saya hidup, lahir sampai saya umur 76 tahun, tidak pernah saya disuruh bayar sama Allah untuk napas. Untuk menghirup oksigen ini saya tidak pernah disuruh bayar sama Allah. Ternyata saya baru tahu ternyata harga oksigen ini 2,4 juta satu harinya. Saya habis dengar cerita itu saya ngitung. Saya ini senang hitung-hitungan karena emang basicnya pedagang ya. Jadi kalau apa-apa hitung-hitungan. 76 tahun ini kalau dikali dihitung harinya itu ada sekitar 365 hari dikali 76 tahun, sekitar 25.550 hari. 25.550 hari. Satu harinya 2,4 juta dikali 2,4 juta dikali 25.550 hari, terhitung sekitar 69, sekian miliar. Umur 76 tahun harus bayar oksigen yang dia hirup 69 miliar. Untung kita masih muda ya, paling suruh bayar sekitar 20 M lah untuk napas saja. Kira-kira kalau kita suruh bayar segitu, kira-kira kita masih sekolah? Enggak, tak jamin kerja semua cuma untuk bayar napas yang kita hirup. Itu baru napas. Belum yang lain, belum jantung, belum paru-paru. Saya beberapa waktu yang lalu sering tanya, kira-kira kalau otak ini harus ngerental, semua organ tubuh kita nih harus ngerental, kira-kira sanggup ngerental otak kita nih sehari berani bayar berapa? Otak yang kita dipinjemi sama Allah ini kalau disuruh ngerental, suruh nyewa, sehari berani nyewa berapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Otak ini nyewanya sehari berapa? 100.000? Kira-kira pinter otak 100.000 harganya sehari? 200? Wangunnya 500 dikali sebulan sudah 15 juta. Otak tok belum mata. Mata dihitung belum mulut. Mulut dihitung belum paru-paru, paru-paru dihitung belum jantung, jantung dihitung belum liver, liver dihitung belum hati. Allah SWT meminjamkan kita seluruh organ tubuh yang ada di kita. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Yang kalau dihitung seharinya kita ini bisa puluhan juta nyewa sama Allah, bayar sama Allah. Cuman alhamdulillah kita ini dimudahkan sama Allah. Ahibbullah liman dudika ni'amihi, cintailah Allah karena Allah memberikan segala nikmat. Wa ahibbuni lihubbillah, cintailah Rasulullah karena kecintaan kalian terhadap Allah. Wa ahibbu ahlil baiti lihubbi, dan cintailah keturunanku karena kecintaan kalian kepada Allah. Ini sudah jam 8.
Kalau ada yang mau tanya, monggo. Nanti kalau nggak ada, nanti kita lanjutkan tipis-tipis saja. Monggo. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran Habib untuk nasihat-nasihatnya dan juga menjadi pengingat untuk kita semua. Ada satu nasihat yang saya dapat banget dari Habib, yaitu ketika kita beramal soleh, niatkanlah itu semua semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Jangan meniatkan untuk mencari duniawi. Sekalipun mendapatkan duniawi, anggaplah itu hanya sebagai bonus, gitu ya Habib. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada yang di sini punya pertanyaan? Monggo untuk yang Ikhwan yang ada pertanyaan, angkat tangan. Ada satu di belakang. Oke, kita keep. Untuk yang akhwat, ada pertanyaan? Oke, satu. Ada lagi? Oke, kita keep dulu untuk dua pertanyaan. Yang pertama untuk yang Ikhwan. Monggo Mas, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, mungkin bisa dijelaskan apa arti tawadu yang sebenarnya? Dan seringkali kita tuh bertabrakan dengan fastabiqul khairat. Tawadu dengan fastabiqul khairat itu bertabrakan. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apabila di satu sisi kita selalu beramal sholih, berlaku amal kebaikan, namun di sisi lain kita juga berlaku maksiat sedikit maupun banyak, apakah kita termasuk dan tergolong dalam sifat kemunafikan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Habib, bisa langsung dijawab. Yang pertama, sifat tawadu sama yang berpotensi bertabrakan sama fastabiqul khairat. Yang namanya tawadu ini bukan rendah diri, bukan. Yang namanya tawadu ini merasa dirinya bukan orang baik, cuman selalu berusaha baik, bukan untuk dilihat baik. Berusahanya ini karena Allah. Yang namanya tawadu ialah orang yang merasa dirinya belum baik. Semua hubungan ibadahnya ini hanya untuk Allah, bukan buat manusia. Makanya ada salah satu cerita, suatu ketika ada istighosah. Istighosah ini orang semua pada keluar. Istisqa, bukan istighosah, nyari hujan, mujahadah nyari hujan. Ketika itu ada seorang budak ngelihat orang berduyung-duyung pada nyari hujan. Akhirnya nih budak tadi doa sama Allah, ya Allah, berkat kecintaanmu kepadaku, kabulkan doa-doa orang ini biar turun hujan. Subhanallah, ketika dia doa itu ada orang lihat. Dia ketahuan hubungannya dia sama Allah, langsung bilang, ya Allah, sekarang sudah ada yang tahu keadaanku, sekarang cabutlah nyawaku. Diambil sama Allah. Yang namanya tawadu ini merasa dirinya belum baik dan ketika melakukan ibadah hanya untuk Allah. Kalau fastabiqul khairat ini berlomba-lomba dalam kebaikan, ini bukan kayak orang perlombaan saling menunjukkan amal, ndak. Yang namanya fastabiqul khairat ialah berlomba-lomba dalam kebaikan, yang kebaikan itu hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Jadi tidak ditunjukkan, kalau kelihatan tidak apa-apa, cuman bukan ditunjukkan lagi ibadah, cuman kelihatan tidak ada masalah. Kira-kira seperti itu, bisa dipahami Mas? Satu sisi beramal baik, satu sisi bukan sisi ya, satu waktu beramal baik, waktu lain beramal buruk. Manusia tuh kayak gitu tuh. Waktu sholat, waktu ibadah, waktu lupa ya lupa. Pertanyaannya, selama dia berbuat maksiat ini dia tidak menantang sama Allah, itu bukan orang munafik. Kecuali orang munafik ini lebih ke sholatnya, ibadahnya pura-pura, itu orang munafik.
ibadahnya pura-pura biar dipanggil orang baik, biar dianggap orang yang soleh. Ini munafik. Cuman kalau sekali tempo dia melakukan ibadah, sekali tempo dia melakukan maksiat, ya bukan hampir semua orang, cuman itu manusiawi. Dalam artian kayak seperti hadis baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW, ittaqillah summa kunta wa bi'sa'ata hasanata tamhuha wa khaliqinas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian kepada Allah seakan-akan dimanapun kalian berada, dan iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan baik, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Jadi ketika kita melakukan perbuatan jelek, kita harus langsung istighfar ataupun langsung melakukan hal yang baik, hal ibadah, biar perbuatan jeleknya ini tertutup. Karena yang namanya manusia ini adalah mahulul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Kalau manusia tidak punya salah, bukan manusia namanya malaikat. Makanya manusia tempat salah dan lupa. Tugasnya kita harus selalu minta ampun kepada Allah, selalu tobat dimanapun dan kapanpun. Wallahu a'lam. Bisa diterima, Mas? Monggo. Assalamualaikum. Izin bertanya, kalau ada seorang yang selalu ibadah sunnah maupun wajib, tetapi orang tersebut suka melukai orang dengan mulutnya, termasuk melukai pasangannya, bagaimana menurut Habib? Namun orang tersebut meninggal, bagaimana cara kita berdoa supaya orang tersebut diampuni dosanya? Makasih. Ada orang yang sholat wajib, sholat sunnah, Ya. lalu dia sering menyakiti orang lewat mulut dan tangannya, kadang juga menyakiti keluarganya. Terus kalau meninggal cara doainya gimana gitu? Ya. Sebentar, bingung saya. Ini ceritanya kalau meninggal apa udah meninggal nih ceritanya nih? Sudah meninggal. Oh. Jadi gini. Ada satu cerita, ada orang di Arab Saudi sana, di Timur Tengah sana, lagi safar itu dirampok. Ketika lagi dirampok, orangnya dirampok, diikat dan lain sebagainya, dengar azan. Rampoknya ini semua yang situ dengar azan. Ini orang yang dirampok diikat, rampoknya dengar azan, dia sholat di sebelah yang diikat itu, yang dirampok. Kaget yang dirampok, kamu ngerampok saya kok kamu sholat? Ngerampok urusan ngerampok, saya sholat ya urusan saya sholat. Ini kan kewajiban semua umat Islam. Cuman kan kamu ngerampok, ya itu kan ngerampok kan urusan dosa lain. Ibadah ya ibadah, dosa ya dosa. Oh gitu, iya. Oh hebat nih malingnya nih. Mungkin ada maling masuk ke rumah orang, sampai rumah orang yang dicolong tahajud dulu dia, biar nggak konangan, habis itu nyolong TV. Akhirnya subhanallah sudah pergi nih rampoknya, dilalah yang dirampok nih mau haji. Ketika di tanah suci ketemu yang rampok, wih, kamu kok lagi haji? Lah iya, saya orang muslim. Lu kan kamu rampok lah, terus kenapa? Lu kamu perampok kok, masya Allah gitu. Iya alhamdulillah, karena saya semua ketika saya berlaku maksiat saya masih ingat sama Allah. Sekarang saya diingatkan sama Allah, sehingga saya maksiatnya dikurangi sama Allah. Akhirnya saya sudah tobat, sekarang saya haji, dan saya sekarang sudah hijrah untuk nggak melakukan hal yang jelek lagi. Kalau ada orang yang ibadah, sholat sunnah dan lain sebagainya, cuman dia masih melakukan hal dosa, menyakiti orang dan lain sebagainya, ya tandanya habis melakukan kayak gitu dia meninggal belum bertobat, ya kita husnudon aja. Karena husnudon ini adalah perbuatan yang baik. Gak boleh kita seudon sama orang. Siapa tahu dia amal ibadahnya diterima sama Allah, dosanya diampuni sama Allah.
Karena kita tidak tahu. Ada satu cerita lagi, ada suami istri, suaminya ini setiap hari, setiap malam Jumat ke tempat lokalisasi. Tempat lokalisasi, dan dia bawa botol-botol minuman keras. Dibeli, diborong semua. Akhirnya udah bertahun-tahun istrinya bilang, suamiku, mbok kamu ini berhenti kayak gitu, nanti kalau kamu meninggal kamu nggak ada yang nyolatkan, mendoakan dan menguburkan kamu. Wes istriku, saksikanlah, besok yang menyolatkan aku adalah khalifah pada zaman ini, dan nanti yang jadi makmumnya adalah ulama-ulama pada zaman ini. Ah, kamu ning lindur. Subhanallah, orang ini meninggal. Sak kampung nggak ada yang mau nyolatkan, sak kampung nggak ada mau ngafankan, sak kampung nggak ada yang mau nguburkan. Yang namanya mengkafankan, nyolatkan, nguburkan mayat ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sak dunia ini tidak ada yang nyolatkan dia, seluruh umat Islam sedunia dosa. Ada orang Islam tidak disolatkan, nggak dikuburkan, seluruh umat Islam dosa. Yang tahu ya, kalau nggak tahu ya nggak dosa, nggak tahu. Akhirnya kabar ini tersebar sampai ke tempat khalifah. Kalau nggak salah namanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Datang khalifahnya, orang kampung, pak kaum diparani, enggak, saya enggak mau, itu orang banyak dosa, malam Jumat gak ngibadah, malah ke lokalisasi, pulang bawa minuman dan lain sebagainya. Keliling-keliling nggak ada yang mau. Hanya didatangi ke rumah orang tadi yang meninggal, datangi, wahai ibu, ini suami kamu ini kenapa? Iya pak, ini suami saya ini emang delehem. Loh, delehem kenapa? Saya udah ingetin berkali-kali nggak usah ke lokalisasi, nggak usah beli minuman keras. Loh, emang suami kamu sering zina? Nggak pernah zina suami saya. Emang suami kamu ini tukang mabuk? Nggak pernah mabuk selama hidupnya. Loh, dia ke lokalisasi ngapain? Dia ke lokalisasi cuman bilang sama pelacurnya, wahai pelacur, hari ini kamu prei tak bayar, biar tidak ada orang yang zina pada malam ini sama kamu. Tolong jangan dicontoh, takutnya pas sudah bayar tidak kuat, imannya lain. Loh, terus minuman kerasnya gimana? Dia beli minuman keras, dibawa ke rumah, dibuang. Biar dia doa, ya Allah, saya menghalau orang untuk minum minuman keras yang saya buang ini. Oh, terus ini akhirnya nggak ada yang nyolatkan dia, gimana? Apa dia ada wasiat? Dia pernah bilang, suatu saat ketika aku meninggal, yang nyolatkan aku adalah Khalifah Harun ar-Rasyid, dan makmumnya adalah orang ulama-ulama pada zaman ini. Kaget Khalifah Harun ar-Rasyid. Wahai ibu, perkenalkan saya Khalifah Harun ar-Rasyid, dan insya Allah ini yang akan mandikan saya, mengafankan saya, nanti insya Allah kita sholatkan di masjid jami. Oh, jadi kita tidak boleh seudon sama orang. Kalau misalkan dilalah ada orang yang seperti itu, kita husnudon sama Allah, didoakan, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Wallahu a'lam. Ada yang mau tanya lagi? Silakan. Bisa dipahami Mbak ya? Mudah-mudahan diampuni dosanya itu orang. Cek, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, jazakumullahu khair atas kesempatan untuk bertanya ini. Ana izin bertanya mengenai banyak ada kalimat yang berbunyi, orang baik itu banyak, tetapi memilih diam ketika melihat sebuah kemaksiatan. Indonesia terkenal dengan mayoritas penduduknya itu adalah dari golongan anak muda. Jangankan anak muda, bahkan seluruh dari baik itu dari yang masih kanak-kanak ataupun yang sudah lansia itu semua sudah memiliki gadget masing-masing. Nah, kehidupan yang tadinya di dunia nyata berpindah menjadi di dunia maya. Kemaksiatan yang tadinya sembunyi-sembunyi sekarang menjadi terang-terangan. Nah, pertanyaannya itu, bagaimanakah cara kita menanggapi antara fastabiqul khairat untuk menunjukkan sesuatu yang baik supaya itu tidak tenggelam dengan hal-hal yang lebih yang non faedah seperti itu. Apakah itu juga bisa menjadi bagian dari fastabiqul khairat? Mungkin seperti itu, Habib. Jazakumullahu khair.
Sekarang zamannya dari maksiat yang sembunyi-sembunyi sekarang terang-terangan. Sebetulnya yang namanya fastabiqul khairat ini juga mengikuti zaman. Kayak di dalam sosmed ini kita bisa punya IG yang ngajak-ajak orang baik. Beberapa waktu yang lalu saya screenshot tentang amalan yang kalau kita melakukan selama 30 hari kita akan berubah jadi lebih baik. Itu termasuk amal ibadah yang baik. Kayak bangun tidur jam 3, nanti sholat hajat, tahajud dan sebagainya, baca istighfar 100, nanti coba setelah sholat subuh, sholat isyraq, baca wirid, baca Quran, terus sampai tidur. Itu cuma ditulis saja. Ketika ditulis, di-share, bayangkan ada berapa orang yang lihat. Itu bisa jadi fastabiqul khairat. Kita dakwah ke sosial media ini bisa jadi ngajak-ajak orang untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita nge-share hal-hal yang baik, ada orang yang nyontoh 5 aja, semua orang yang nyontoh pahalanya kita dapat. 5 orang yang nyontoh ini dia nge-share lagi apa yang kita share. 5 orang, setiap 1 orang 5 orang, 1 orang 5 orang, ada 25 orang yang melakukan, kita dapat pahalanya juga. Gitu terus sampai habis. Amalan yang kita share ini dijadikan kebiasaan sama dia dapat pahala, kita dapat pahala. Jadi zaman sekarang kita melakukan apa yang kita lakukan, kita share di Instagram, di WA, terus di Facebook, di TikTok. Ini bisa jadi amal ibadah kita kalau kita memang benar-benar niatnya untuk ajak-ajak orang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ibadah. Kalau misalkan fastabiqul khairatnya ini kita tunjukkan konten kita ngaji, yang perlu diperhatikan hati kita siap enggak untuk kita enggak riak. Kalau semisal kita masih belum sanggup untuk wah nanti kalau saya konten nanti saya riak, minta sama Allah kontennya tetap, ya Allah jauhkan saya dari sifat riak, saya mau konten biar ajak-ajak orang untuk jadi lebih baik. Itu enggak masalah. Karena kalau misalkan semua orang enggak mau ambil kerja dakwah ini, niscaya enggak ada dakwah. Kita harus ambil kerja dakwah ini semampunya, sekuatnya, sehingga dakwah ini tersebar. Mungkin ini aja, cukup dipahami Mbak, masuk ya? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Sama-sama Mbak. Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita memperbaiki amalan sholat yang dirasa kayaknya tadi barusan sholat bagus deh, kurang berkualitas. Saya pernah ditanya sama teman saya yang lebih alim, kayaknya gak bagus, aku ulangi boleh gak sih gitu? Gak boleh, gak ada dalilnya kayak gitu. Kamu sholat diperbaiki dengan sholat sunnah saja gitu. Untuk selanjutnya terus mohon ampun terus kepada Allah gitu. Terus yang kedua, untuk ibadah puasa, katanya saya pernah lihat di YouTube itu lewat gitu, ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia, ibadah yang hanya Allah dan yang melakukannya yang tahu. Nah, apabila dalam kondisi kita lagi dijamu gitu sama seseorang gitu, nah kita mau ngasih taunya gimana ya, kadang-kadang takutnya kayak takut melukai gitu orangnya itu, kadang-kadang orangnya mungkin orang tua, orang sepuh gitu, jadinya agak kurang berkenan gitu. Gimana ya Ustadz Habib? Makasih. Yang pertama tentang gimana caranya sholat jadi lebih baik. Kalau menurut saya ya, beli tata cara sholat itu di mana-mana ada itu. Pelajari kira-kira sholat kita sudah sesuai sama yang di buku. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, semua bacaan sholat dicari tahu artinya.
Jadi ketika sholat, semua yang kita baca kita artikan di dalam hati. Hati ya, bukan dari mulut ya. Jadi ketika baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hatinya ngomong kayak gitu, bukan mulutnya. Bismillahirrahmanirrahim, hatinya nyebut dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba di waktu sholat sunnah dulu. Nanti kalau sudah bisa merasakan semua kayak doa iftitahnya artinya apa tahu, Fatihahnya, surat pendeknya, doa dan doa rukuknya, iktidalnya, sujudnya, tahu artinya, nanti kita akan merasakan nikmatnya sholat. Ada rasa hubungan sama Allah. Itu yang pertama. Untuk memperbaiki sholat, dilakukan di sholat sunnah dulu. Jadi biar ini nggak mengganggu bacaan saya, aman-aman. Yang kedua, bolehkah sholat ini diulangi? Boleh. Maksudnya menjadi sholat qadha boleh. Saya ketika waktu corona ini saya di endorse sama Corona Delta. Alhamdulillah sesek luar biasa. 5 hari tidak berani sholat berdiri. Saya sholatnya duduk. Rukuk tidak bisa, sujud tidak bisa. Rukuk sesek, sujud lebih sesek. Akhirnya sholatnya duduk, tayamum, karena masuk kamar mandi juga sesek. Kalau nggak salah, wudunya dari luar, nggak sampai masuk kamar mandi sesek. Jadi saya selama hampir 7 hari tidak mandi. Waktu sakit waktu itu. Akhirnya setelah selesai wudhu ini, sholatnya cuma duduk dalam keadaan sakit. Saya qadha itu sholat saya semua. Sholatnya saya qadha. Dan orang-orang yang hati-hati sama sholatnya ada yang didobel-dobel. Kalau misalkan itu sholat itu tidak jadi pengganti sholatnya karena sholatnya ada komplit, kan jadi sholat sunnah. Jadi sholat sunnah secara diperbanyak sholat sunnah pun bagus. Itu bagus, tidak ada masalah. Ngodok sholat pun tidak ada masalah. Karena kadang kita juga apakah sah apakah enggak, itu juga boleh untuk mengkodoknya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa Mbak? Oh puasa. Tentang puasa, yang iya. puasa ibadah rahasia. Puasa sunnah apa puasa wajib? Puasa sunnah. Oh puasa sunnah. Iya. Saya pernah di pondok waktu itu saya puasa sunnah, mampir ke rumahnya Ustadz jam 5 sore. Disuguh makan sop. Anak pondok ini makan sop itu udah kayak makanan KFC waktu itu. Makanan enak lah. Saya bilang, Afanjad, anak puasa, anak so'im. Inti makan, menyenangkan tuan rumah, pahala inti 2. Pahala puasa sama pahala menyenangkan orang. Cuman kalau kamu ente lanjut puasa, ente tidak dapat pahala menyenangkan orang. Batal. Lebih afdol batal. Kecuali itu puasa wajib. Saya pernah di waktu itu sama pondok disuruh dakwah ke Wonogiri sama rombongan 11 orang waktu itu. Kita nginep di rumah orang kampung. Karena persediaan bekal dikit sama sangu nggak banyak, akhirnya kita niat puasa. Cuman saya juga bingung itu niat puasanya rada ndak bener itu. Niat puasa karena ndak punya makanan. Akhirnya kita ketika sudah puasa kita niat jalan-jalan sama ngarep biar diundang orang makan. Subhanallah diundang, ini ndak jadi puasa. Pertama kita dapat niat puasa, yang mudah-mudahan diterima sama Allah tuh niatnya. Yang kedua kita nyenengkan orang walaupun kita ngarep itu diundang. Jadi tidak apa-apa. Ketika lagi puasa sunnah diundang orang untuk makan aja. Kecuali puasanya niat diet. Bilang maaf saya kolesterol. Jadi kalau saya enggak puasa, saya sakit semua saudara enggak apa-apa. Maaf saya lagi diet plus niat puasa itu masih oke. Cuman kalau niatnya cuman puasa aja,
batalkan puasanya lebih afdol daripada melanjutkan puasanya, wallahu a'lam. Baik, saya bertanya, Ustadz Habib Ahwan, tadi kan ada pertanyaan banyak orang, kayak saya melihat sekarang banyak sekali informasi yang beredar di sosial media dan bagaimana kita dituntut untuk berfastabiqul khairat dengan membagikan konten-konten kebaikan. Cuman karena saking banyaknya konten di sosial media ini yang mana ini baik, nah cuman bagaimana kita menyebarkan konten kebaikan yang mana konten kebaikan ini memang baik untuk disebarkan, karena ada beberapa yang ini baik tapi ternyata ada hal-hal di belakangnya kayak menyebabkan keburukan contohnya ya. Ya, pendapat orang kan beda-beda. Nah, yang bagaimana cara kita tuh memfilter apa yang mau kita share di sosial media? Menyebarkan kebaikan, dakwah takut menyinggung umat Islam yang lain, kasarannya gitu ya. Ya, dan ada beberapa yang ini, Ustaz. Habib. Apa ya? Miskonsepsi, misinformasi kayak gitu-gitu. Informasinya salah atau ada juga yang bikin emosi buat nyinggung orang. Ada kayak gitu-gitu kan. Filternya apa sih bagusnya? Kalau bisa ya, ketika dakwah ini ada dasar hukum yang jelas. Misal kita misalkan melihat postingannya Habib Saidi, oh beliau posting doa, kita share enggak apa-apa. Ketika kita ditanya orang, kita bisa tanya beliau, ya. Atau ada share-sharean yang umum gitu. Misalkan perbanyaklah baca sholawat di hari Kamis sama Jumat. Share enggak apa-apa. Sekiranya itu amalan-amalan yang tidak amalan-amalan yang sunnah-sunnah, lebih simpel lah. Karena kalau misalkan nanti kita ngajak untuk amalan-amalan yang agak berat itu nanti banyak risikonya. Amalan-amalan yang simpel-simpel aja kayak sebelum berpergian baca doa berpergian, sebelum tidur baca doa tidur. Ingatkan orang akan hal-hal yang sunnah. Kalau masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Masuk masjid yang simpel-simpel yang kita tahu. Kalau enggak yang sekiranya ada referensi yang kita yakini itu benar, bukan yang cuman postingan yang tidak jelas, kita tidak tahu ini dari mana, tahu-tahu kita ikut nge-share, akhirnya dibully, akhirnya bukan dakwah, cuman cumpek berantem sama orang, kan tidak lucu. Makanya share yang sekiranya kita kan tahu ya ada kontroversi dan kadang ada perbedaan yang sekiranya kita upload akan jadi masalah, kita cari tahu itu dulu. Tentunya banyak informasi di Google, di YouTube tuh banyak banget, di Pinterest dan lain sebagainya itu banyak hal-hal yang sekiranya aman lah digunakan. Pakai dalil hadis tentang sunah-sunah, jangan yang tentang larangan-larangan, karena kita belum begitu paham. Beberapa waktu yang lalu ini tentang riba. Di kampung ini ada arisan, lalu arisannya itu mewajibkan untuk ngutang, warganya untuk ngutang, karena uangnya itu ada tabungan, warganya diwajibkan untuk utang setiap bulannya 100.000, nanti ngasih kas 5.000, jadi 105.000 kembalikan. Saya bilang sama teman-teman di kampung, hati-hati riba itu, nanti kamu riba dituntut kamu di akhirat, saya bilang gitu. Bingung sak kampung. Akhirnya ngobrol, kita panggil kiai waktu itu. Ternyata riba ini masih ada dua pendapat. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Ketika itu Pak Kiainya bilang enggak apa-apa, saya akhirnya bilang, kalau jenengan sama teman-teman jenengan mau pakai ini riba yang boleh silahkan, cuman saya yang aliran enggak berani.
Karena saya lebih mending berhati-hati daripada saya taunya ndak apa-apa, akhirnya dipendungi di akhirat, kan ndak karu-karuan hidup saya. Jadi carilah hal-hal yang sekiranya nggak ada kontroversinya, yang sunah-sunah, yang aman-aman aja. Jadi bukan yang apa ya, yang masih ada khilafiyah dan lain sebagainya. Cari yang aman. Dan khilafiyah itu pun kita ndak boleh terabas gitu loh. Cuman kalau untuk kalangan orang-orang teman-teman kita tidak apa-apa. Misalkan komunitas grup dan lain sebagainya oke lah. Cuman kalau untuk komunitas umum, status WA dan lain sebagainya bisa jadi kontroversi yang nakutin. Wallah alam. Bisa dipahami Mas? Cukup apa kurang? Ada yang mau bertanya lagi? Sebenarnya masih ada Ustaz, cuman ini aja, yang lain dulu mungkin. Monggo dari akhwat atau ikhwan ada yang mau bertanya lagi? Masih mau bertanya Mas? Luar biasa. Assalamualaikum Habib. Ya, saya ingin bertanya untuk yang kedua kalinya, bagaimana tanggapan antum tentang konten-konten sedekah yang direkam gitu? Karena kan kalau kita berdasarkan Al-Quran itu di Quran surat Al-Baqarah ayat 264, ya lazina amanu la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi, kan enggak boleh Ustaz ya. Bagaimana tanggapan antum? Syukran Ustaz. Jazakumullah khair. Sedekah nyumbang orang yang dikontenkan gitu ya. Kalau melihat seperti itu kita harus husnudon, itu pertama. Cuman kalau kita yang mau melakukan itu, kita harus ngelihat hadis ini, innama a'malu binniat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratu ilallah rasuli fa hijratu ilallah rasuli. Faman kana hijratu lidunya yusibuha wa imra'atin yunkihuha fa hijratu ila ma hajarillah. Innama a'malu binniat, segala sesuatu amal ini tergantung niatnya. Niat itu di hati ya. Bukan di kepala, ketika niat terus diakal-akali enggak. Kalau hatinya pengen dilihat orang, batal itu amal. Dan itu tipis banget. Tipis banget. Harus latihan ikhlas ini benar-benar. Kalau belum sanggup untuk berkonten tentang itu, mending jangan. Cuman kalau niatnya emang benar-benar untuk ajak-ajak orang berbuat baik, kalau masih ada di dalam hatinya ada riya, minta ampun sama Allah. Jadi kalau menurut saya, kalau misalkan kita belum sanggup untuk melakukan itu dan kita tidak berani untuk jadi dosa, jadi riya, mending jangan. Cuman kalau untuk kebaikan niatnya, cuman masih ada riya di dalam hati kita, kita banyak-banyak istighfar sama Allah. Kalau bisa serahkan sama teman yang sekiranya untuk riak lebih sedikit. Misalkan kita mau nyumbang nih, saya mau nyumbang ke fulan, mau saya kontenkan untuk acara sedekahan massal misalkan. Kalau saya yang nyumbang uang saya difoto dan lain sebagainya, takut saya riak, saya mending manggil teman saya yang medio. Karena itu uang saya, orang etok-etok kan gitu, acting lah. Kan boleh-boleh aja, tidak ada masalah. Dan orang itu kalau mau riak silakan, oh dia tidak nyumbang cuma etok-etok kok. Jadi cari main amannya aja, karena hati ini mengerikan, lunak sekali. Wallahu a'lam. Bisa dimengerti Mas? Mungkin sudah cukup Ustadz, mengingat waktu sudah 8:30. Sebelum acara kajian ditutup, mungkin ada nasihat dari Ustadz atau doa-doa untuk kami bersama. Monggo Ustadz, nasihat sebelum acara kajian ditutup. Habib, maaf. Oh enggak apa-apa, Ustadz boleh. Saya lebih senang dipanggil Om. Enggak, saya paling sumpek dipanggil Om kayak orang tua. Satu, kalau kita pengen hidupnya nikmat, carilah tujuan hidup yang baik. Carilah tujuan hidup yang sekiranya kita bisa meningkatkan ibadah kita. Tujuan hidup kita maksudnya gimana? Cari tujuan, kayak beberapa tahun yang lalu saya datang ke salah satu pondok tahfidz,
saya ketemu sama kiainya, saya dengar beliau tidak cerita tentang Al-Quran, cuman mandang wajah beliau jadi pengen ngapalkan Quran. Tujuannya saya pengen jadi hafid Quran ini, bisa hafal Quran setahun sejuz saja tidak ada masalah. 30 tahun 30 juz. Carilah tujuan hidup yang enak. Ada lagi tujuan hidup, satu ngapalkan Quran, ini tujuan mulia ini. Dua, jadi humasnya baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Humasnya Rasulullah gimana? Dakwah kemana-mana. Dakwah itu gimana? Tidak harus dengan cara ceramah, itu tidak. Dakwah ialah mempraktekkan akhlak budi baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW di dalam diri kita. Caranya mudah. Orang untuk melakukan sunnah itu mudah. Cuman kita ini terkadang terlalu merasa sibuk untuk tidak melakukan itu. Banyak hadis-hadis, setiap hari apalkan satu hadis. Dan ketika sudah diapalkan satu hadis ini, diamalkan hari itu. Entah itu inama a'malu biniat, setiap yang kita lakukan niat terus. Mau jalan, ya Allah saya jalan beli gado-gado, niat biar makan gado-gado, nanti badan saya sehat untuk ibadah sholat zuhur. Diniati semua. Ya Allah saya sekolah dengan niat mudah-mudahan saya ngisi waktu untuk menunggu sholat zuhur. Habis sholat zuhur makan siang, ya Allah saya makan siang saya ini saya niatkan untuk ketika sholat asar saya sehat, saya kuat. Niatkan yang banyak. Jadi yang kedua, memperbanyak dakwah kepada umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Jadi humasnya Rasulullah, jadi pelayan umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Melayani umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW seperti melayani Rasulullah. Contohnya apa? Bersih-bersih masjid, nguras kamar mandi masjid, bersihin tempat wudhu masjid, nyapu. Yang punya minyak wangi, di minyak wangiin tangannya, dioles-oles di sajadah di masjid. Jadi saudara-saudara kita yang sujud tidak bau misalkan. Contoh, itu melayani umat baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Sedangkan orang yang jadi pelayan, yang melayani umat Rasulullah akan dimuliakan derajatnya sama Allah SWT. Yang ketiga, selalulah upgrade iman dan takwa kita kepada Allah. Kita perbaharui, kita tingkatkan, kita tambah. Yang level iman Islam kita baru level SD, naikkan sekelas demi sekelas. Pertama, tingkatkan ibadah kita. Sudah ibadahnya bagus, tingkatkan hati kita, ikhlas kita, pasrah kita, semua ditawakalkan sama Allah. Insya Allah ketika kita sudah meningkat seperti itu, insya Allah kita jadi hambanya Allah yang setiap beberapa waktunya bertambah. Jadi mungkin nasihat buat saya dan kalau bisa diambil manfaatnya buat antum. Yang pertama tadi itu adalah dakwah. Yang kedua tadi tujuan hidup. Yang ketiga meningkatkan mengupgrade iman takwa kita. Wallahu a'lam.